Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai integral. Kalau kemarin kamu udah menyelesaikan materi turunan, hari ini kita akan lanjut ke integral. Oke, hari ini kita akan pengenalan aja dulu, kira-kira konsep dasar integral itu apa sih? Oke, nah apa itu integral? Singkatnya adalah, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi makanya itu alasannya kamu belajar turunan dulu. Misalnya, Mister punya fungsi Y sama dengan X kuadrat, lalu kalau Mister turunkan, maka menjadi 2X. Betul ya? 2-nya ke depan, pangkatnya berkurang 1. Kemudian, 3X kuadrat kalau kita turunkan, menjadi 6X. 2-nya ke depan, menjadi 3 kali 2, 6, pangkatnya berkurang 1 juga. Nah, kalau Mister punya 4X pangkat 3, maka turunannya adalah 12X pangkat 2. 3-nya ke depan, jadi 3 kali 4, 12, lalu X pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. Jadi kira-kira begitu. Ini turunan. Nah, tapi integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi sebenarnya proses yang akan kita kerjakan adalah ke sana. Jadi kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Jadi kamu akan dikasih tahu yang ini, yang kanan ini, lalu kira-kira nanti kalau dia dinaikkan, berapa ya kira-kira? Jadi integral itu naik ya, karena kebalikan dari turunan. Kira-kira kayak gitu. Oke, sekali lagi. Jadi integral adalah proses dari kanan ke kiri ini. Kira-kira begitu. Nah, misalnya ada soal, tentukanlah fungsi integral dari fungsi di bawah ini. Nah, ini sekarang yang ada di kanan ya. Kita anggap aja nih x sama dengan 3x kuadrat. Nah, kira-kira berapa sih di sini? Nah, ini nanti hasil integral sebenarnya. Nah, di sini berapa ya? Supaya nanti hasil ini kalau kita turunkan, hasilnya jadi yang ini. Ayo, Mister kasih waktu deh, 5 detik. Kira-kira berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah X pangkat 3. Kenapa? Karena kalau X pangkat 3 kita turunkan ya 3X kuadrat. Oke? Nah, misalnya, oke, Mister ajarin ini cara penulisan integral. Jadi yang kayak cacing ini adalah integral. Jadi integral, membacanya integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3. Kira-kira gitu bacanya. Jadi integral 3x kuadrat ini adalah fungsi yang akan kita integralkan yang ini. Dx ini adalah tanda bahwa yang kita akan mengintegralkan terhadap x. Sehingga nanti hasilnya adalah x pangkat 3 yang sebelah sini. Yang ini. Bisa ya? Oke, itu baru contoh 1. Mari kita coba contoh yang kedua. Nah, y aksen sama dengan 8. Nah, ini kalau kita integralkan hasilnya berapa? Jadi kalau bisa karena pengertian integral itu kebalikan dari turunan, berarti bisa juga diartikan seperti ini. Berapa ya yang di sini supaya kalau diturunkan nanti hasilnya 8. Sekali lagi, berapa di sini supaya nanti kalau diturunkan hasilnya 8. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul sekali. 8x. Karena 8x kalau diturunkan kan 8. Sehingga nanti kita tuliskan seperti ini. Integral dari 8 dx, harus ada ya dx-nya, sama dengan 8x. Oke. Lalu satu lagi deh. Y aksen sama dengan x. Nah, ini agak sulit sedikit. Siapa tahu bisa tebak. Yaitu berapa ya kalau diturunkan dari sini, nanti hasilnya x. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah setengah x kuadrat. Karena kalau Mister turunkan ini, misalnya kan 2-nya ke depan ya, jadi setengah kali 2 jadi 1. Makanya koefisien di sini 1. Lalu karena pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2 kurang 1 jadi 1. Jadi nanti hasilnya adalah x. Sehingga kalau dituliskan secara sistematis begitu, integral x dx, yang ini, x dx itu sama dengan setengah x kuadrat. Oke? Jadi itu konsep awalnya, yaitu integral adalah kebalikan dari turunan. Oke, namun sebenarnya untuk memudahkan kita mencari hasil dari integral, itu kita ada rumusnya. Oke, supaya memudahkan kita mencari hasil integral, yaitu ini rumusnya. Jadi kalau misalnya yang mau kita integralkan adalah bentuknya ax pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah a per n plus 1 x n plus 1. Dengan a adalah koefisien, x ini variabelnya yang mau diintegralkan, lalu n-nya adalah pangkatnya. Oke? Mungkin bingung kalau ngelihat ini, Mister kasih contoh soal. Nah, ini yang udah kita cari tadi di soal yang pertama.
integral 3x kuadrat dx kita sudah dapat yaitu x pangkat 3. Karena kalau kita ini diturunkan menjadi 3 ke depan, ini dia, jadi 3x kuadrat gitu. Oke, nah kita akan pakai rumus yang ini untuk mengintegralkan yang ini. Nah, yang harus kita ingat adalah ini yang A itu adalah koefisien 3 di sini, lalu N-nya adalah yang 2. Jadi sekali lagi kamu harus ingat koefisien itu 3 yang A, N-nya itu yang 2. Sehingga kalau sudah dapat A sama N-nya, tinggal ikuti aja rumusnya. Menjadi integral dari sini adalah A. A itu berapa? Ya 3. 3 per N plus 1. N-nya berapa? 2. Betul ya? N-nya 2, jadi 2 plus 1. Oke, lalu X. Maka tuliskan X, lalu N plus 1-nya ya 2 plus 1. Jadi yang di sini sama yang di sini itu selalu sama. N plus 1 gitu. Oke, maka jawabannya adalah 2 tambah 1 kan 3 ya. Jadi 3 bagi 3, 1. Di sini kan 1, nggak usah Mister tulis. Ini jadi X, 2 tambah 1 kan 3. Sehingga ini, oke, yang ini sama dengan yang ini. Oke. Kita coba contoh yang kedua yang udah kita kerjakan tadi. Nah, tadi soal yang udah kita dapat integral dari 8 adalah 8x, karena 8x kalau diturunkan jadinya 8 nantinya ke sini. Nah, kita pakai yang ini, oke? Rumus yang ini kita coba gitu loh untuk mengertinya. Nah ini agak membingungkan mungkin bagi beberapa kamu karena di sini tidak ada, ini kan dx ya ini. Terus 8 ini a-nya mungkin kamu bilang oh mungkin 8, terus x-nya mana, n-nya berapa? Maka kita ubah dulu seperti ini. Menjadi integral 8x pangkat 0 dx. Boleh ya, karena x pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 8 kali 1 kan 8, jadi nggak mengubah apa-apa. Oke, nah kalau udah begini, maka mudah sekali menentukannya. A-nya itu 8, lalu N-nya itu 0. Sehingga kalau diintegralkan menjadi, ikuti aja rumusnya. A berarti 8 per N plus 1. N-nya kan 0 ya, berarti 0 plus 1, lalu X 0 plus 1. Jadi yang ini tadi selalu sama dengan yang ini. Bisa ya? Sehingga menjadi 0 tambah 1 kan 1, 8 bagi 1 hasilnya 8, X 0 tambah 1 ya 1. Sehingga hasil integral ini adalah 8x pangkat 1 atau sama saja dengan 8x yang sudah kita dapat tadi. Satu lagi yang udah kita tadi, yang contoh tadi, integral x sama dengan setengah x kuadrat. Nah ini memang agak susah ya kalau langsung dipikirin kayak berapa sih supaya diturunkan jadi x. Nah kalau pakai rumus yang ini akan setidaknya lebih mudah sedikit ya. Ini menjadi, nah caranya adalah integral x dx, kita tentukan dulu yang mana a, mana n gitu. Nah, X itu kan sebenarnya sama dengan 1X pangkat 1 ya. Oke, sehingga A-nya adalah 1. Dan N-nya adalah 1 juga, pangkat yang ini. Sehingga kalau mau diintegralkan, ikuti aja rumusnya. A-nya mana? Yang merah, jadi 1 per N plus 1. N-nya berapa? 1 juga, jadi 1 plus 1. Lalu di sini X, ini 1 plus 1 karena N plus 1. Sama dengan yang di bawah sini. Jadinya 1/2 X pangkat 2. Sehingga ini sama dengan yang ini. Sip ya? Oke, jadi kamu harus paham yang ini. Nah, sebenarnya ada penjelasan yang kurang lengkap dari Mr. Abdi tadi, dari yang sebelumnya, mengenai rumus dasar integral. Dan sekarang akan Mr. jelaskan untuk lebih lengkapnya. Oke, jadi misalnya di sini Mr. punya fungsi y sama dengan x kuadrat, Mr. turunkan, hasilnya menjadi 2x. Oke, dan uniknya, kalau Mr. turunkan juga x kuadrat plus 2, maka turunannya berapa? Turunannya adalah 2x juga. Karena konstanta kalau diturunkan hasilnya 0, jadi Mister nggak usah tulis ya. Begitu juga kalau Mister punya x kuadrat tambah 20, Mister turunkan, maka turunnya juga 2x. Karena 20 diturunkan jadi 0. Intinya sebenarnya setiap konstanta diturunkan hasilnya 0. Kira-kira gitu ya. Ini membuat kita bingung ya, kenapa? Kalau Mister kasih soal begini, integral 2x dx, oke, itu berapa sih? Nah, padahal definisi kita tadi mengenai integral adalah kebalikan dari turunan ya. Berarti kalau ini turunannya, maka kebalikannya ke sana. Nah, masalahnya semuanya ini 2x. Berarti kalau integral dari 2x berapa? Berarti semua yang ada di kiri ini, karena ini semua 2x dong. Maka jawabannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Betul nggak sih? Berarti ada 3 jawaban. Gitu ya. Nah, sebenarnya bukan cuma 3 jawaban ya. Kalau di sini y sama dengan x kuadrat tambah 1000, Mister turunkan menjadi ya 2x juga. Atau nggak x kuadrat tambah 1 juta, maka di sini juga pasti 2x juga. Karena konstanta diturunkan jadi 0. Sehingga bukan cuma 3 jawaban ternyata. Ada banyak sekali jawaban. Betul nggak sih? Jadi yang benar yang mana? Ya yang benar adalah ya itu bisa jadi semua jawaban. Jadi sekali lagi integral 2x bisa jadi banyak jawaban. Bukan cuma
X kuadrat atau cuma X kuadrat tambah 2, bisa banyak sekali jawabannya. Nah, untuk tidak membingungkan dalam hal ini, maka sudah disepakati jadi seperti ini. Menuliskan jawabannya adalah X kuadrat, jadi integral dari 2X adalah X kuadrat plus C. Plus C ini adalah mewakili dari yang konstanta-konstanta yang ada di sini. Jadi misalnya di sini konstantanya, ini konstanta ya. Konstanta di sini adalah 0, kalau di sini konstantanya 2, dan di sini konstantanya 20. Jadi plus C ini mewakili dari konstanta-konstanta yang ini. Karena semua kalau diturunkan ke 0, jadi kita nggak tahu nih. Maka hanya simbol saja yang bisa kita berikan. Nah, kesimpulannya adalah hasil dari integral selalu ditambahkan plus C untuk menunjukkan bahwa ada konstanta yang kita nggak tahu berapa nilainya. Kira-kira begitu. Nah, misalnya, jadi ini yang sudah Mr. kasih tadi yang sebelumnya ya, bahwa integral ini rumus dasar integral AX pangkat N dx diintegralkan menjadi A per N plus 1 X N plus 1, tadi cuma sampai sini ya. Nah, sebenarnya jawabannya harus ada plus C. Sehingga kalau Mr. kasih soal begini, kamu jawabnya begini, integral 3X kuadrat itu X pangkat 3, maka ini Mr. kasih salah. Kenapa salah? Karena kamu belum menambahkan plus C. Jadi plus C itu wajib ditulis. Oke? Wajib. Oke ya? Jadi kira-kira itu aja penjelasan lengkapnya. Semoga bisa dimengerti. Semangat belajar ya.